Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kembali kita bertemu lagi dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sudah beberapa episode yang tentunya kita sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk kita mendalami, mentadabburi Al-Quran. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah ke-9, yaitu surah At-Taubah. Kira-kira seperti apa makna yang terkandung di dalam surah At-Taubah ini dan apa rahasia yang ada di balik surah ini. Seperti biasa bersama kita Ustadz Zamaksyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, berbicara mengenai surah At-Taubah Ustadz, ini tentunya ada rahasia ilahi di balik nama surah At-Taubah ini. Dan Ustadz boleh dijelaskan juga sekalian, apakah dengan tidak adanya bacaan basmalah di dalam surah ini, apakah ada menjadi keutamaan tersendiri atau keistimewaan tersendiri Ustadz? Seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat Al-Quran dan Widya yang setia menemani kita semua. Tentunya hari ini kita membahas surah At-Taubah. Sesuai dengan namanya, At-Taubah artinya taubat. Taubat itu sendiri kita artikan sebagai proses kembalinya hamba kepada Allah. Sebenarnya kita ini semua sebagai hamba Allah dekat dengan Allah. Tapi ketika kita mengerjakan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah, maka kita pun akhirnya tercampak jauh dari Allah. Nah, disinilah perlunya kita kembali kepada rel yang benar, track yang sebenarnya. Itulah yang diartikan dengan taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah. Nah, surah ini dinamakan dengan nama tersebut karena memang di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kisah 3 orang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu ada Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah, 3 sahabat senior. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk keluar berjihad di jalan Allah, tepatnya di perang Tabuk. Ketiganya waktu itu merasa berat untuk meninggalkan keluarga dan kebun-kebun yang sebentar lagi juga akan panen. Sehingga waktu itu mereka beralasan kepada Nabi tidak dapat ikut serta dalam perang. Dan memang waktu itu banyak juga yang tidak ikut perang, khususnya dari kelompok orang-orang munafik. Akan tetapi 3 sahabat tadi, ketika mereka tidak ikut serta dalam perang, sekembalinya Nabi bersama para sahabat dengan kemenangan di perang Tabuk, mereka merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Karena mereka merasa apa yang kami lakukan ini sudah durhaka atau menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Di saat banyak orang-orang munafik datang menghadap Nabi, membuat alasan-alasan palsu untuk membenarkan mereka tak ikut perang, 3 sahabat tadi bisa dikatakan anti-mainstream. Mereka datang menghadap Nabi, justru mereka dengan jujur mengatakan, "Wahai Rasulullah, sebenarnya kami tak punya alasan apapun untuk tak ikut perang. Dan Allah tahu apa yang kami persaksikan ini." Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya mereka jujur. Tapi karena ini merupakan sebuah pelanggaran, Nabi pun memberikan sanksi sosial yang sangat istimewa, tak pernah ada dalam sejarah. Apa sanksi itu? Nabi meminta semua sahabat, termasuk keluarga dari 3 sahabat tadi, memboikot ketiganya, tidak bicara sampai ada ketentuan dari Allah. Nah, ketika berlalu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, hingga akhirnya melewati waktu 40 hari. Sahabat tadi sudah mulai merasa gelisah. Bayangkan istri sendiri tak ngomong dengan suami, anak tidak ngomong dengan orang tua. Dan setiap kali mereka berpapasan dengan Rasulullah, sebagaimana kesaksian Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, setiap kali aku mengucap salam pada Rasulullah, aku melihat mulut Nabi. Apakah Nabi balas salamku atau tidak? Karena Nabi tidak mau berbicara dengan 3 orang tadi.
Hingga puncak dari itu semua para hadirin, hampir masuk malam ke-50. Ketiganya tidak tahan lagi. Dengan sanksi sosial ini, mereka datang ke masjid, kemudian mengikat diri mereka. Di tiang masjid, mereka mengatakan, kami tidak akan melepaskan diri hingga Allah yang lepaskan kami. Hingga Rasulullah yang akan melepaskan kami. Dan ketika itu hari ke-50, setelah sholat subuh, turunlah salah satu surah di surah At-Taubah ini yang mengisyaratkan Allah telah menerima taubat ketiganya, sehingga Nabi pun bersegera untuk melepaskan ikatan mereka dan kembalilah normal seperti biasa. Jadi yang paling menarik adalah bagaimana di balik kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang selalu berkata jujur. Jadi taubat bukan hanya sekedar nyesal. Taubat juga harus diiringi dengan komitmen untuk meninggalkan segera apa yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Begitu juga diiringi juga dengan komitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi surah At-Taubah ini surah dinamakan dengan demikian karena di dalamnya ada kisah taubatnya 3 sahabat Nabi yang merasa menyesal karena tidak bersegera melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Para pecinta Al-Quran yang dimanapun berada, selain surah At-Taubah, surah ini juga dinamakan dengan beberapa nama. Salah satunya adalah disebut surah Bara'ah. Bara'ah sesuai dengan awal dari surah ini. Bara'atum minallah wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala berlepas dan Rasulnya berlepas kepada siapa? Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kepada orang-orang musyrik yang kamu mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi isyarat di penamaan ini, surah ini juga banyak bercerita tentang orang munafik. Orang munafik. Bahkan bisa dikatakan inilah surat yang di dalamnya bisa dikatakan paling nyata bagaimana Al-Quran menjabarkan kepada kita seluk-beluk orang munafik. Ya, dari sifat mereka, bagaimana konspirasi yang mereka buat, dan itu juga menjadi sunnatullah yang berulang setiap zaman dan tempat. Bukan hanya di zaman Nabi. Nah, karena itulah kita ketahui bersama surah At-Taubah ini kan keistimewaannya salah satunya surah satu-satunya surah Al-Quran yang di awal surah ini tidak tercantum lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata Bismillah, sebagaimana pandangan mayoritas ulama, ini kan mengandung doa. Mengandung doa dan pujian kepada Allah, kita ingin mengawali sesuatu dengan Bismillah. Tetapi kenapa di surah ini tidak disebut Bismillah ya di awal surahnya? Ada setidaknya 2 jawaban yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, dikatakan surah ini dengan surah sebelumnya kan surah Al-Anfal. Ya, kita tahu surah Al-Anfal pada pembahasan sebelumnya bercerita tentang perang Badar. Ya. Di surah At-Taubah ini ada 2 perang yang Allah ceritakan di sini. Ada perang Hunain dan ada perang Tabuk. Nah, kedua-dua perang ini karena cerita tentang perang ini kan hampir mirip antara satu perang dengan yang lain. Di Al-Anfal ada perang Badar, di At-Taubah ada Hunain dan Tabuk. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Nabi belum menjelaskan bahwasanya surah At-Taubah ini bagian dari surah Al-Anfal. Jadi waktu pembukuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan oleh tim 5 yang mengumpulkan Al-Quran waktu itu, mereka melihat ada kecocokan tema. Sehingga mereka mengira waktu itu At-Taubah ini bagian dari surah Al-Anfal. Karena merasa itu bagian, maka diletakkan Bismillah di tengah-tengah. Karena dianggap itu adalah bagian. Tapi ternyata Rasulullah tak menjelaskan At-Taubah ini bagian dari
Al-Anfal. Sehingga keduanya adalah dua surah yang terpisah. Ada pendapat kedua yang mengatakan surah At-Taubah ini tidak diawali dengan bismillah karena awal dari surah ini bercerita tentang Allah berlepas tangan dari orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang munafik. Yang kemudian mereka itu membuat konspirasi bersama orang-orang musyrik. Kita tahu dalam ucapan basmalah itu kan ada dua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan banyaknya ayat-ayat di dalam surah At-Taubah yang bercerita tentang perang, pertumpahan darah, terkesan seakan-akan ini tak sesuai dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga di surah ini ya tidak dibacalah basmalah ketika kita mengawali surah ini. Selain dari Bara'ah, kemudian At-Taubah, kita temukan banyak lagi nama-nama lain yang disebutkan para ulama. Salah satunya surah ini disebut Al-Munqizah, disebut juga Al-Mudamdimah, disebut juga Al-Fadhihah. Yang secara keseluruhan nama-nama ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat surah ini menelanjangi orang-orang munafik dan segala tipu daya mereka yang ingin menggerogoti kekuatan Islam dari dalam. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan surah At-Taubah dan namanya. Oke, baik. Jadi ketika kita membaca surah At-Taubah ini tidak membaca bismillah begitu ya Ustaz ya? Oke, baik. Nah, ada beberapa poin yang sudah Widya catat di sini yang akan kita bahas juga ya teman-teman sahabat Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah pokoknya yaitu sifat orang musyrikin dan interaksi mereka dengan orang yang beriman. Nah, ini boleh diulang lagi nih Ustaz, kira-kira seperti apa sifat orang musyrikin dan interaksi kaum musyrikin dengan orang beriman yang ada di dalam surah At-Taubah ini diceritakan seperti apa Ustaz? Ya, cukup menarik karena tentunya orang-orang musyrik ini kan orang yang mempersekutukan Allah, tetapi masyarakat baik yang ada di Mekah ataupun di Madinah tempat turunnya surah At-Taubah ini kan bisa dikatakan masyarakat yang multikultural, artinya multi agama di sana. Bukan berarti di Madinah itu hanya ada orang Islam saja, tapi juga masih ada penganut pagan yang menyembah berhala, ada juga di sana ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, termasuk di dalamnya juga ada orang-orang munafik. Nah, di sini tentunya kalau kita lihat bagaimana dalam kehidupan masyarakat waktu itu, interaksi antara orang-orang kafir dengan orang-orang ahlu kitab, dengan orang-orang munafik ini juga terjalin. Ya, sebagai contoh, jauh sebelum turun surah At-Taubah ini, itu kan pernah terjadi yang namanya perang Parit atau perang Khandak. Nah, bagaimana orang-orang munafik, kemudian orang-orang kafir yang ada tinggal di Madinah, ini mereka yang kemudian berkhianat terhadap komitmen bersama dengan satu tujuan. Jadi, walaupun orang musyrik, orang munafik, orang ahlu kitab ini beda-beda cara pandang mereka, tapi mereka merasa bahwasanya Islam ini musuh bersama, sehingga inilah yang selalu mereka tekankan, boleh berkoalisi ketika harus berhadapan dengan Islam. Nah, ini yang terjadi. Allah katakan, wa azanum minallah wa rasuli ilan nas yaumal hajjil akbar annallah bari'um minal musyrikin. Dikatakan tegas di sini, ya, bagaimana Allah katakan, dan berjalanlah kamu wahai musyrik di muka bumi, ya. Satu maklumat Allah beritahukan pada hari haji akbar, ya, bahwasanya Allah dan Rasul berlepas dari orang-orang yang musyrik. Ya, jadi Allah tekankan di sini, Allah berlepas dari orang musyrik dan segala perbuatan mereka, termasuk koalisi mereka dengan orang-orang munafik. Nah, tentunya kita juga membayangkan dulu di masa Nabi, ini kan banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang musyrik di Mekah, termasuk juga dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, untuk memastikan terjadinya gencatan senjata dan
terpeliharanya stabilitas keamanan yang ada waktu itu. Nah, tapi digambarkan dalam surah ini bahwasanya apa? Di antara sifat orang munafik itu yang perlu untuk kita waspadai senantiasa, karena mereka itu suka sekali untuk mengkhianati janji dan aturan yang dibuat. Jadi termasuklah ingin digambarkan sebagai pendahuluan di awal surah ini, umat Islam itu ketika diperintahkan untuk berjihad, bukan karena kita haus darah, bukan karena Islam itu ingin menumpahkan darah di mana-mana, tapi terkadang jihad itu menjadi konsekuensi yang tak terelakkan ketika ada dua pihak sama-sama berkomitmen untuk menjaga perdamaian, namun pada kelanjutan perjanjian itu salah satu pihak justru mengkhianati pihak yang lain. Nah, jadi disinilah ingin digambarkan kepada kita ada ayat yang kalau salah dipahami konteksnya ini sangat berbahaya sekali. Allah katakan, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, kata Allah. Tangkap mereka, kepung mereka, awasilah di tempat pengintaian. Apabila mereka bertaubat dan mengerjakan sholat, maka lepaskanlah mereka, berikanlah pada mereka kebebasan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tentunya di sini ayat 5 ini harus kita pahami dalam konteks memerangi mereka yang berkhianat. Bukan berarti orang hidup damai, tidak ada masalah, tiba-tiba langsung kita yang ingin memerangi mereka. Nah, di sini yang harus dipahami, karena memang dalam ajaran Islam kita juga tidak disuruh untuk memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Ya, ketika kita paksa orang untuk memeluk Islam lewat cara-cara kekerasan, maka sesungguhnya kita sedang menambah jumlah munafik baru. Karena kalau orang masuk Islam ini tidak secara sukarela, maka akan jadi beban saja. Ibarat duri dalam daging, ya. Dan ini yang ingin disinggung dalam pembukaan surah At-Taubah ini. Baik, selanjutnya sahabat Al-Quran ada poin yang tentunya menarik perhatian Widya juga di sini, yaitu tentang memakmurkan masjid. Nah, tentunya di zaman Rasulullah ya Ustadz ya, bagaimana hal memakmurkan masjid itu sangat baik sekali kita lihat, begitu sangat sering pastinya kita lihat dalam surah At-Taubah walaupun juga surat-surat yang lain. Tapi kemudian kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, bukan berarti tidak banyak umat muslim yang memakmurkan masjid, namun mungkin masih banyak yang belum tertarik untuk kemudian memakmurkan masjid. Nah, perintah ataupun seruan untuk memakmurkan masjid ini seperti apa Ustaz sebenarnya, jelaskan? Tentunya ketika kita membicarakan tentang memakmurkan masjid, para ulama ketika menafsirkan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ayat ke-18 mereka mengatakan memakmurkan masjid itu ada dua macam. Memakmurkan fisik masjid dalam arti mendirikan masjid. Ya. Dan yang kedua, memakmurkan dalam arti memfungsikan masjid untuk menjadi pusat syiar Islam. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat zaman sekarang ya tidak kurang orang yang punya semangat untuk membangun masjid. Benar. Ya, artinya di kota saja masjid-masjid yang megah itu terbangun kadang-kadang biaya satu orang saja tanpa melibatkan yang lain. Namun sebenarnya PR yang lebih berat daripada sekedar membangun masjid adalah memakmurkan dalam pengertian memfungsikan masjid sesuai dengan fungsinya yang sebenarnya. Makanya ada ungkapan para ulama membangun orang yang sujud sebelum membangun tempat sujud. Kadang-kadang dibangun masjid, tapi kemudian masjid itu kosong melompong. Ya, sedangkan yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kalau sudah terbangun orang-orang yang mau sujud, ketika mereka tak punya masjid, mereka sendiri yang bangun masjidnya. Jadi ini makna dari memakmurkan masjid, dan tentunya dalam banyak riwayat disebutkan indikator kebangkitan umat ini kan juga salah satunya diukur dari seberapa jauh ya kita ini memakmurkan masjid. Kalau Buya Hamka pernah katakan kalau mau tengok orang Islam, tengok masjid di hari Jumat katanya. Banyak orang Islam. Banyak. Tapi kalau mau melihat orang mukmin, lihat masjid di sholat subuh katanya. Karena ketika jumlah yang sholat subuh di masjid berjamaah sama dengan jumlah orang yang
ikut Jumatan, maka ini indikator Islam di fase tahap kekuatannya. Oke, jangan pula kita kemudian memakmurkan masjid hanya di saat bulan Ramadan saja, Ustaz ya. Nah, ini kadang menjadi kebiasaan kita juga nih, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini yang menarik juga adalah kecaman, Ustaz, bagi yang menahan zakat. Dan penjelasan juga nih, Ustaz, mengenai asnaf zakat. Nah, apa nih, Ustaz, konsekuensi yang kita terima bila kita menahan zakat, Ustaz? Iya. Ada ayat yang memang menarik sekali di surah At-Taubah ini. Bukan hanya ayat ini membuka tabir sejarah kepada kita untuk jadi pembelajaran, tapi juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum cerita tentang orang yang menahan zakat, konteks pembicaraan surah At-Taubah itu bercerita tentang orang-orang yang dianggap pemuka agama, Yahudi, Nasrani, yang mereka itu menyalahgunakan kedudukan mereka yang istimewa tadi untuk memperkaya diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ketika ayat ini turun, Nabi mendapatkan protes dari salah seorang Yahudi. Mereka mengatakan, kami nggak pernah nyembah rabi-rabi Yahudi kami. Kemudian Nabi berkata kepada yang bersangkutan, bukankah rabi kalian mengganti isi aturan Taurat dan kalian mengikutinya? Berarti kalian telah menuhankan rabi itu. Karena sebenarnya yang kalian jalankan dari ajaran agama bukan lagi yang datang dari Tuhan. Tapi apa yang dimodifikasi oleh para pemuka agama, itulah yang kemudian kalian amalkan sebagai ajaran agama. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta, para rabi-rabi, memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya, kita tahu dalam sejarah itu pecah Katolik dan Protestan, salah satu yang dimunculkan di sana kan soal cek penebus dosa. Ya, artinya seakan-akan kunci surga itu di tangan para pendeta. Tentunya ingin digambarkan dalam ayat ini bahwa apa yang pernah terjadi pada umat terdahulu mungkin juga terjadi pada umat Islam. Ketika kemudian orang-orang yang kaya, yang punya kekuasaan, ini yang mengatur tokoh agama. Seakan-akan apa yang dia mau keluarkan fatwanya dan lain sebagainya, dan ini jadi kekacauan besar apabila muncul. Maka dari itu diingatkan di sini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, kemudian mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah dengan mengeluarkan zakatnya, dengan mengeluarkan hak-hak orang yang Allah titipkan di sana. Maka dikatakan di sini, berikan mereka kabar gembira bahwasanya mereka akan dapat siksa yang pedih. Apa siksa bagi yang tak membayar zakat? Dikatakan di sini, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jubahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah katakan pada hari itu nanti akan disetrika dengan neraka jahanam, ya, jibahuhum, kening dari orang kaya yang tak berzakat, wa junubuhum, samping, ya, sisi samping atau pinggang dari orang yang, wa zuhuruhum, bahkan punggungnya pun akan disetrika dengan neraka jahanam. Kenapa? Kemudian Allah berkata, inilah harta yang dulu kalian kumpulkan, tak kalian keluarkan zakatnya, maka silahkan rasakan apa-apa akibat buruk dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi zakat itu sebenarnya dalam agama itu adalah kebutuhan kita, ya, karena makna zakat itu sendiri kan pembersihan, pensucian. Jadi ibarat zakat itu membersihkan harta kita dari kotoran. Kalau kita tak mandi berhari-hari banyak daki, maka perlulah kita mandi untuk membersihkan. Begitu juga harta yang kita peroleh itu juga ada dakinya, ada kotorannya. Lewat proses kita keluarkan zakat inilah, maka kita membersihkan diri kita dari sifat pelit, dari sifat sombong, ya, membersihkan jiwa si miskin dari sifat iri hati, dengki, termasuk membersihkan harta kita. Maka dari itu zakat ini kan supaya bisa mewujudkan
Apa yang merupakan fungsinya? Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-60 tegas menggambarkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, jadi ada sebagian orang mengatakan, ya udah bayar pajak masa bayar zakat lagi ya. Tentunya di sini dua hal yang berbeda. Benar. Ya, tentunya kalau pajak kan kesadaran kita untuk ikut membangun negeri kan itu. Tapi kalau dana zakat ya sudah ada plotting yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh untuk kita pindahkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan di sini disebutkan 8 asnaf zakat yang berhak menerima zakat. Siapa itu? Pertama lil fuqara. Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Fakir itu siapa? Orang yang tak punya pekerjaan tetap dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Itu fakir. Jadi orang miskin apa? Orang yang punya pekerjaan tetap tapi penghasilannya tak cukup. Jadi beda fakir dan miskin, sama-sama kebutuhannya tak tercukupi, hanya saja miskin punya pekerjaan, fakir tak punya pekerjaan tetap. Kemudian wal amilin, para amil. Nah, ini termasuklah amil ini kan orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan juga untuk mendistribusikan zakat. Kemudian wal muallafatu qulubuhum, orang-orang yang hatinya perlu dikuatkan agar tetap memelihara Islam. Itulah kita anggap orang yang mungkin sebelumnya non-muslim kemudian masuk Islam perlu dikuatkan supaya dia tidak goyah imannya. Kemudian wa fir riqab, untuk memerdekakan budak-budak dan hamba sahaya, wal gharimin, untuk membantu orang yang pailit, orang yang sudah bisa dikatakan tenggelam dalam hutang, ya. Wa fi sabilillah, segala peruntukan untuk dakwah, membangun masjid, untuk logistik perang atas nama agama, ini boleh. Kemudian wa ibnus sabil, seorang musafir yang membutuhkan biaya dan habis biaya di tangannya untuk bisa kembali ke tanah airnya. Ini juga masuk dalam kategori ibnu sabil. Oke, baik. Satu lagi Ustadz, ya kalau bisa kita singkat saja ini Ustadz. Ya. Nah, ada diberitahukan juga di sini ada tokoh-tokoh agama sebelum Islam yang merusak agama Ustadz. Nah, boleh dijelaskan Ustadz, ini seperti apa Ustadz? Ini yang seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan pendeta dan rabi. Yang tadi disinggung, bahwasanya mereka itu kan sebenarnya bisa dikatakan mendapat amanah untuk menyampaikan aturan-aturan hukum kepada masyarakat, kepada pemeluk agama. Namun yang sangat disayangkan justru mereka gunakan kesempatan itu untuk memperkaya diri, untuk kemudian merubah isi aturan agama dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya singgung tadi. Kenapa disinggung di surah At-Taubah ini? Seakan-akan Allah ingin ingatkan para ulama kita, para tokoh-tokoh agama kita, jangan sampai kalian jatuh kepada kesalahan yang sama yang pernah menimpa para tokoh agama sebelum Islam. Jadi amanah untuk menyampaikan, dan itu juga sesuai dengan sifat Rasulullah. Di akhir surah ini Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kalau Nabi itu bagian dari kita, Nabi selalu menganggap penting, ya, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya, ya. Kemudian beliau juga sangat penyantun, penyayang. Begitu juga lah para ulama, penerus para nabi, maka perlu juga memperhatikan kondisi umat. Jangan ulama itu kemudian tak tahu membaca bagaimana kondisi umat sekarang. Kita menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan yang remeh-temeh saat kemudian inti Islam sedang diserang misalnya. Masih sibuk tentang masalah khilafiyah di saat umat Islam sekarang sedang mungkin dikepung dari berbagai sudut untuk menarik akar Islam dari hati-hati orang yang beriman. Jadi ini perlu untuk kita renungkan tanggung jawab ulama, ya, sebagaimana mereka sebagai pewaris para nabi. Baik, Masya Allah. Nah, sudah banyak ya teman-teman poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zamasyari tadi. Tentunya kita berharap semuanya teman-teman mendapatkan manfaat nih dari poin-poin yang sudah disampaikan Ustadz tadi. Dan kami ingatkan juga seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Dan mudah-mudahan banyak nih teman-teman yang mendapatkan manfaat dari YouTube kita, yaitu Menyelami Rahasia Al-Quran. Demikian untuk hari ini teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.